Nah, sekarang kita akan belajar tentang simbiosis, materi pembelajaran kelas 5 SD. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu simbiosis? Untuk mengetahui seputar tentang simbiosis, simak video berikut ini. Simbiosis merupakan hubungan antar makhluk hidup yang khas yang hidup bersama dalam sebuah ekosistem. Adapun tujuan dari simbiosis adalah sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis mempunyai banyak macam-macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan hubungan sesama antar makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing mendapat mutu atau untung. Contoh dari simbiosis mutualisme yang pertama adalah hubungan kupu-kupu dan bunga. Lihatlah gambar kupu-kupu dan bunga di samping ini. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga dinamakan simbiosis mutualisme karena sama-sama menguntungkan. Bunga mendapat keuntungan dalam penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapat keuntungan dengan mendapat nektar dari bunga. Jadi, sama-sama menguntungkan. Contoh yang kedua adalah hubungan kerbau dan burung jalak. Teman-teman, lihatlah gambar kerbau dan burung jalak di samping ini. Terlihat jika kerbau dan burung jalak mempunyai hubungan. Hubungan ini juga dinamakan simbiosis mutualisme karena burung jalak mendapat keuntungan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan tubuhnya tidak lagi gatal karena kutunya dimakan oleh burung jalak. Simbiosis yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan-hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak diuntungkan dan pula dirugikan. Contoh yang pertama adalah hubungan anggrek dan pohon mangga. Mengapa anggrek dan pohon mangga dikatakan sebagai simbiosis komensalisme? Karena dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, dan juga makanan. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Contoh yang kedua adalah katak dan pohon. Pada gambar di samping, terlihat katak sedang meneduh di bawah daun. Hubungan antara katak dan pohon bisa dikatakan sebagai simbiosis komensalisme, di mana katak menggunakan daun dan bagian pohon lainnya sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan. Bagi katak itu sangat menguntungkan.
Namun, demikian tidak pula dirugikan bagi pohon yang digunakan meneduh. Jadi, bisa dikatakan simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda di mana ada satu pihak mendapat untung, sementara pihak lainnya justru mendapatkan kerugian dari hubungan tersebut. Contoh dari hubungan atau simbiosis parasitisme adalah manusia dan nyamuk. Lihatlah gambar ini. Gambar ada seorang anak yang sedang digigit nyamuk. Hubungan ini dinamakan simbiosis parasitisme karena manusia dirugikan dengan kehilangan darahnya dan bisa menyebabkan penyakit. Sedangkan nyamuk diuntungkan karena bisa menghisap darah manusia. Contoh yang kedua adalah lalat dan buah. Hubungan antara lalat dan buah juga termasuk simbiosis parasitisme, karena lalat membuat buah-buahan menjadi busuk, sedangkan lalat mendapat keuntungan dengan bertelur dan berkembang biak di dalam buah.